Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai teman-teman semua, perkenalkan saya Audi Ramantio. Selamat datang di Ruang Tengah, persembahan dari cariustad.id, sebuah platform yang menghadirkan ustadz dan ustazah yang ramah dan kompeten untuk berbagai kegiatan keagamaan, dimulai dari belajar Islam untuk anak sampai dewasa, bimbingan mualaf, khotbah Jumat, sampai kajian di kantor. Cari Ustadz berkolaborasi dengan kelas penyiar Indonesia yang merupakan tempat belajar public speaking dan broadcasting buat siapapun yang ingin meningkatkan rasa percaya diri, skill komunikasi, ataupun berkarya dengan suara. Langsung aja nih, follow Instagram @kelaspenyiar_id atau kunjungi website kelaspenyiar.com untuk dapetin informasi lebih lengkapnya. Sejalan dengan semangat wasatiyah yang berada di tengah, Cari Ustadz senantiasa mengajak untuk selalu kritis belajar atas berbagai topik dari berbagai sumber. Maka di ruang tengah ini, setiap topik tidak hanya akan dibahas dalam perspektif agama oleh ustadz dan ustazah yang kompeten, tapi juga oleh para ahli dari bidangnya masing-masing. Hari ini kita akan membahas topik yang seru banget dan sering ditanya di fitur Tanya Ustadz pada platform Cari Ustadz, yaitu tentang perempuan di ranah domestik dan publik. Nah, ini teman-teman semua mungkin cukup familiar ya dengan topik yang satu ini ya. Mungkin sering menjadi perdebatan di media sosial ya. Cewek versus cowok. Nah, itu kalau bahasa di media sosial nih. Nah, bagaimana sih peran perempuan nih di ranah domestik dan publik? Kita akan membahas dengan dua narasumber yang sudah hadir di tengah-tengah kita. Saya ingin menyapa dulu. Assalamualaikum Ibu Badriah. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabar Ibu? Alhamdulillah baik. Alhamdulillah. Nah, saya juga ingin menyapa nih Managing Director Think.Woman, Mbak Anantia. Assalamualaikum Mbak Anantia. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabarnya Mbak? Baik-baik juga hari ini. Alhamdulillah. Nah, untuk informasi teman-teman nih, Think.Woman adalah organisasi berbasis komunitas perempuan yang menyediakan program pemberdayaan perempuan melalui program Perempuan Maju Digital. Nah, kita akan langsung nih membahas topik utama kita pada hari ini, yaitu perempuan di ranah domestik dan publik. Nah, Ibu Badriah, benar nggak sih Islam itu cuma membolehkan perempuan di ranah domestik aja? Emang nggak boleh tampil di publik gitu? Ya, perempuan sebagaimana laki-laki itu adalah makhluk sosial, ya. Makhluk sosial yang sama-sama punya dunianya yang terkecil sebagai makhluk sosial itu keluarga. Keluarga bagian dari masyarakat. Kalau di Indonesia RT, RW, kemudian kelurahan atau desa, kecamatan, kemudian negara dan bagian dari masyarakat dunia, gitu. Sehingga jangan kemudian dibatasi bahwa perempuan ini hanya boleh mengambil porsi dari dunia sebagai makhluk sosial ini hanya di keluarga yang paling kecil saja gitu. Nah, padahal di keluarga ini laki-laki juga ada di situ, gitu kan? Ya, dan ketika kita bicara tentang kemaslahatan umat manusia, kita bicara Islam yang menjadi rahmah bagi semua. Itu kan rahmah bagi perempuan, bagi laki-laki, bagi semua makhluk, termasuk juga binatang, alam semesta, begitu. Nah, untuk mewujudkan itu ya perlu keterlibatan laki-laki dan perempuan sesuai dengan porsinya masing-masing, ya. Di ranah domestik juga sama-sama bekerja sama untuk menciptakan keluarga yang sakinah, keluarga yang maslahah. Di ranah publik gak laki-laki dan perempuan juga sama, saling tolong menolong, wa ta'awanu 'alal birri wat taqwa, saling tolong menolong untuk melakukan kebaikan, untuk melakukan ketakwaan. Nah, kalau kita lihat sendiri dalam Islam, ibadah dalam Islam itu sendiri ada ibadah yang ada di dalam rumah, ada ibadah yang di luar rumah. Dan itu perempuan semuanya Rasulullah memberikan kesempatan dan bahkan ada yang wajib. Haji itu ibadah yang publik bahkan internasional kan? Iya. Semua umat Islam ke sana. Iya. Kemudian ini kalau kita berpikir sederhana ya, dari rukun Islam sendiri saja itu menunjukkan bahwa perempuan dan laki-laki itu ya memang pada saat tertentu harus di ranah publik ya harus di ranah publik.
laki-laki pun pada saat tertentu di ranah domestik ya harus ada di ranah domestik. Ketika ngurusin istrinya mau melahirkan, misalnya ngurus anak, sama-sama ngurus keluarga, ya dia harus ada di ranah domestik. Nah, perempuan juga demikian. Dan itu simbol dari rukun Islam ya. Zakat itu aktivitas ekonomi. Nggak mungkin aktivitas ekonomi itu hanya diem aja di dalam rumah. Itu aktivitas ekonomi pasti juga ada bersinggungan dengan dunia publik begitu. Sholat juga ada sholat berjamaah di masjid. Yang Rasulullah sendiri juga firmankan, la tamna'u ima Allah masajidallah. Jangan kalian larang perempuan atau hamba-hamba Allah perempuan itu untuk ke masjid. Nah, jadi Nabi sendiri juga memberikan kesempatan kepada sahabat Ansor perempuan, sahabat untuk ngaji dengan Nabi khusus dari komunitas perempuan itu untuk thalabul ilmi di Masjid Nabawi. Artinya ini sudah menjadi secara rasional, secara logis, secara eksistensi manusia sebagai makhluk sosial, dan dari sisi ajaran Islam sendiri, rukun Islam aja deh ya, itu sudah jadi tidak relevan kalau kemudian dikasih garis yang sebegitu ketat, perempuan hanya di domestik, laki-laki di publik. Emang mau bapak-bapak nggak boleh masuk rumah juga? Iya, makanya kan nggak juga mungkin ya, karena kita juga butuh rumah gitu kan. Iya, laki-laki juga perlu kembali ke rumah. Perempuan sebagai makhluk sosial juga perlu untuk keluar bersosialisasi, menderma baktikan ilmunya untuk masyarakat dengan profesinya, misalnya apapun profesinya kan butuh orang lain juga untuk ilmunya bermanfaat itu. Nah, dari Islam sendiri sudah mencontohkan dan bahkan dari Rasul sudah memperlihatkan nih ya kan bahwa memang perempuan itu ranahnya bukan cuma di domestik aja tapi juga publik ini kan. Nah, tapi di Indonesia ini kan yang namanya Indonesia negaranya luas kan ya. Jadi masih banyak nih ya perempuan yang cuma ya berkutat di ranah domestik aja. Nah, gimana Mbak Anantia melihat fenomena ini? Mungkin ini menarik ya karena tadi sudah dibahas gitu ya bahwa perempuan dan laki-laki itu punya porsi yang sama, mau itu di domestik dan itu di ranah publik gitu. Dan kalau buat saya pribadi, ini pandangan pribadi juga, tapi juga mungkin ada beberapa yang kurang lebih sama. Kalau buat saya, kalau disuruh pilih ranah domestik atau ranah publik, kalau buat saya kenapa nggak dua-duanya gitu, karena ya tadi makhluk sosial butuh untuk juga mengekspresikan dirinya gitu. Dan ini adalah soal saya atau saya sebagai perempuan juga tahu apa yang saya mau gitu. Ketika saya mau kemudian memberikan manfaat kepada orang lain, saya nggak bisa cuma di rumah. Memang pada akhirnya harus keluar, ketemu dengan orang lain, dan kemudian memberikan manfaat itu kepada yang misalnya saya punya pengetahuan tentang sebuah hal gitu ya. Ya kemudian saya memberikan manfaat itu kepada orang lain. Itu harus saya ketemui di luar gitu. Nah, bicara soal domestik dan juga ranah publik gitu ya. Kalau menurut saya tidak ada hubungannya dengan dia perempuan atau laki-laki. Gitu, karena perannya perempuan itu kalau kita bilang peran dia sebagai biologis itu tidak membatasi dia mau berperan dimanapun gitu. Nah, yang kita kenal sekarang ini bahwa peran perempuan itu lebih banyak di rumah tangga itu adalah peran yang dibuat oleh budaya, dibudayakan untuk dibiasakan untuk hal seperti itu. Nah, tapi ketika kita bicara soal budaya itu adalah konstruksi kesepakatan bersama pada sebuah saat tertentu. Kalau tahunnya berubah, budayanya juga mungkin berubah. Gitu, misalnya sekarang kehadiran teknologi sudah merubah budaya sedikit banyak. Jadi perempuan bisa mengekspresikan diri melalui media baru misalnya. Gitu. Dan media baru itu juga ranah publik bentukannya. Gitu. Nah, di rumah tapi di ranah publik. Jadi dia di rumah tapi dia bisa, orang lain bisa melihat, orang lain bisa mendengar, itu udah masuk ranahnya publik. Nah, budaya yang kemudian bisa berubah itu kan sesuai dengan tuntutan zamannya juga. Gitu. Nah, itu kenapa memang perempuan juga butuh untuk keluar, untuk kemudian seperti tadi yang juga udah di-share, memang harus kolaborasi untuk kesejahteraan bersama gitu. Jadi itu yang aku setuju tadi dengan pandangannya bahwa ya kolaborasi harus terjadi untuk kemaslahatan bersama gitu ya. Jadi publik atau domestik itu pilihannya ada di personal gitu, bukan diatur oleh tuntutan perannya dia gitu. Berarti sebenarnya nggak ada yang lebih utama atau lebih penting urusan publik atau domestik dong, karena kan memang perempuan sebagai makhluk sosial itu juga ya mereka juga
punya hak gitu kan untuk go tidak public boleh juga. ada pembakuan secara mutlak. Itu dia. Jadi nggak ada yang lebih utama atau nggak ada yang lebih penting gitu kan. Karena ya dua-duanya sama-sama utama, dua-duanya sama penting. Ya nggak sih Bu? Iya. Ya. Domestik, publik itu memang masing-masing kan memiliki signifikansinya sendiri-sendiri gitu ya. Dan ketika pilihan perempuan atau laki-laki ada di ranah publik atau domestik, itu kalau dalam perspektif Islam timbangannya yang paling utama adalah kemaslahatan. Nah, ketika misalnya perempuan punya anak, melahirkan begitu, tentu menjadi tidak maslahat dan bahkan tidak adil kalau kemudian suaminya memaksa dia harus bekerja pada saat dia harus menyusui anaknya, begitu kan. Nah, tapi sebaliknya ketika misalnya segala sesuatunya sudah memungkinkan gitu ya, terus kemudian kesempatan juga ada, menjadi tidak adil juga kalau terus kemudian perempuan itu dibatasi untuk tidak boleh kemana-mana hanya karena dia seorang perempuan. Atau sebaliknya laki-laki dia tidak peduli mau ngelihat di rumah itu istrinya jumpalitan kayak apa, ngurusin pekerjaan rumah tangga, anak ini pokoknya tahu-tahu semuanya harus disiapkan, tidak mau membantu pekerjaan rumah tangga karena merasa urusan domestik adalah urusan istri. Nah, ini juga kan hal yang sama-sama perlu kita koreksi, karena kalau sudah begitu pembakuan yang seperti itu, pemikiran maupun tindakan yang berangkat dari pembakuan seperti itu sudah pasti tidak membawa kemaslahatan, tidak memberikan keadilan. Dan Nabi sendiri mencontohkannya nggak begitu. Iya, Nabi sendiri kalau di rumah beliau membantu, melakukan apapun yang beliau bisa lakukan untuk keluarganya. Saat tiba waktu sholat, beliau keluar sholat menjadi imam. Jadi Nabi sudah mencontohkan keseimbangan itu. Gitu. Karena kalau istri dituntut kayak semuanya harus sudah siap di rumah gitu kan, laki-laki pulang tinggal terima jadi, itu bukan istri, itu mungkin ya pembantu rumah tangga ya jadinya ya kan ya, masa seperti itu ya kan ya. Ya kan. Nah, kalau gitu memang karena nggak ada yang lebih utama mau di publik atau domestik gitu kan. Tapi satu poin, jangan juga kita menganggap kalau pekerjaan domestik itu pekerjaan yang lebih rendah nilainya. Betul jadi sekali. Ketika seorang perempuan memilih di dalam rumah atau laki-laki misalnya lebih memilih di dalam rumah, kan laki-laki juga boleh memilih bekerja dalam rumah. Misalnya orang jadi penulis, ya lebih nyaman dong. Nah, dia ada di rumah, inspirasinya keluar, atau mau mengedit video atau apa, itu kan mungkin juga lebih nyaman kalau rumahnya sudah nyaman seperti paling itu. Yang menantang itu tetangga julid ya, karena rumah jadi nggak kerja nih suaminya nih. Jangan berpikir ketika orang beramal soleh untuk keluarga atau melakukan amal soleh untuk umat manusia ada di rumah, itu terus kemudian nilainya menjadi lebih rendah sehingga dipaksa-paksakan untuk keluar meskipun itu kemudian tidak bermanfaat. Jadi kita memang harus mengubah cara berpikir tentang dua dunia yang terbelah. Domestik dan publik itu jangan kita belah-belah. Domestik dan publik juga jangan kita anggap sebagai ini rendah, ini kecil, ini lebih tinggi. Enggak. Nah, jadi itu semuanya adalah sama-sama ruang bagi kita seorang mukmin dan mukminah untuk melakukan kebaikan bersama-sama dengan tolong menolong sesuai dengan prinsip kemaslahatan dan keadilan untuk semua. Jadi memang ada yang lebih baik ataupun lebih buruk kan ya. Nah, kalau dari Mbak Nantia sendiri nih, sebenarnya kalau misalkan perempuan ya semakin go publik, semakin berdaya nih, dampak positif apa sih yang bisa diciptakan oleh para perempuan ini? Kalau kemudian tadi ya kan kita udah setuju bahwa ranah itu tuh domestik dan publik itu dijadikan satu saja karena dua-duanya adalah tempat perempuan untuk eksis, tempat perempuan untuk kemudian hadir dan memberikan kemanfaatannya gitu. Nah, ketika ada di publik pun yang harus dilakukan adalah perempuan itu harus sadar bahwa kenapa saya berada di ruang publiknya. Gitu. Untuk apa saya berada di situ? Nah, pilihan-pilihan itu harus disadari secara penuh sehingga ketika perempuan kemudian memutuskan untuk saya mau berpartisipasi untuk misalnya dia bekerja atau misalnya dia menjadi ulama tadi misalnya atau kemudian dia menjadi peneliti dan lain-lain, itu bisa memberikan manfaat yang penuh gitu. Dan ketika dia sadar betul akan pilihannya, kemudian dia juga bisa kemudian mengkomunikasikan bahwa ini adalah kebutuhan saya kepada support sistemnya
gitu, support system di rumah misalnya, baik itu kalau belum berkeluarga berarti ke ayah, ibu, saudara-saudaranya, atau ketika sudah berkeluarga berarti dengan pasangannya gitu, untuk kemudian mengusahakan agar ketika perempuannya memang sudah sadar betul bahwa ini sesuatu yang saya mau lakukan, itu bisa dilakukan dengan sebaik-baiknya gitu. Mungkin itu pandangannya ya. Ya, jadi memang pentingnya untuk mengerti dulu ya kan why-nya, kenapa harus go publik dan tujuannya untuk apa. Nah, kalau misalkan dari Rasulullah nih, ada nggak sih contoh yang dilakukan oleh istri maupun anak-anak Rasul yang perempuan? Baik, kita melihat istri Rasulullah Ummul Mukminin Khadijah radhiyallahu anha. Beliau adalah seorang pengusaha sukses tingkat internasional. Bisnisnya kan dari Mekah ke Syria sekarang itu kan, dan zaman itu belum ada pesawat, belum ada mobil. Itu dahsyat. Itu kan, itu pasti Ibu Khadijah ini juga berinteraksi dengan banyak orang dari berbagai kalangan. Nah, itu saja sudah menjadi satu bukti yang sangat valid ya. Kemudian pada masa Rasulullah, sepeninggal Rasulullah, Ibu Aisyah Ummul Mukminin Aisyah radhiyallahu anha, beliau memimpin menjadi komandan dari pasukan perang Jamal ya. Nah, beliau menjadi pemimpin. Pada masa Rasulullah juga ketika perang Uhud. Nah, perang Uhud itu bahkan kalau di Indonesia nih mungkin malah masih belum banyak ya yang kombatan perempuan berada di garda depan medan perang untuk bela negara gitu. Pada zaman perang Uhud itu dan bukan hanya perang Uhud, banyak sekali perempuan-perempuan yang ikut dalam bela negara, jihad bersama Rasulullah di medan perang. Ada yang di garda belakang untuk menyiapkan logistik, mengobati orang-orang yang sakit gitu ya, yang terluka begitu, menyiapkan makanan, tapi juga ada yang kemudian berada di depan. Bahkan peristiwa perang Uhud itu merekam nama seorang perempuan, Nusaybah binti Ka'ab, atau kita kenal dengan nama Ummu Imarah. Ketika Rasulullah itu terluka dan dia kemudian tadinya dia ada di belakang, kemudian beliau ada di depan untuk menjadi benteng hidup Rasulullah, dan terluka sampai 12 luka dalam rangka membentengi Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Nah, itu sangat gamblang begitu ya, bahkan di ruang yang sangat maskulin, itu di medan laga ya, itu sudah terjadi pada masa Rasulullah. Pada masa Sayyidina Umar radhiyallahu anhu, kepala pasar Madinah itu juga perempuan ya, namanya Syifa gitu. Pada masa Rasulullah juga sudah ada marbot masjid, itu perempuan. Marbot masjid perempuan, dan suatu saat Nabi datang ke satu masjid yang biasanya dilihat perempuan itu kok nggak ada. Nabi minta, di mana? Oh, sudah meninggal. Kemudian antarkan saya ke kuburannya, dan Nabi kemudian menyolati perempuan tersebut dan memberikan apresiasi. Dan banyak lagi sahabat-sahabat yang punya profesi di kebun, kemudian kan ada banyak kebun kurma begitu ya. Dan itu tidak ada satupun kita menemukan hadis yang kemudian mencela perempuan karena bekerja di luar rumah. Itu tidak ada yang seperti itu. Jadi soal celaan, kebaikan atau ketidakbaikan itu bukan karena ada di dalam rumah ataupun di luar rumah, tapi karena perbuatannya. Di dalam rumah pun kalau perbuatannya itu dosa, ya tidak baik begitu kan, memasukkan orang lain begitu, itu tidak baik. Di luar rumah kalau yang dilakukan baik untuk kemaslahatan keluarga, untuk kemaslahatan orang banyak, untuk masyarakat, untuk agama, ya itu baik. Seperti itu gitu ya. Baik, nah itu udah terlihat sekali ya contoh dari sisi Rasul ya, dari istri maupun anak-anaknya maupun dari perempuan-perempuan yang hidup di zaman Rasul. Nah, Mbak Rantia nih, ada nggak sih pesan untuk para perempuan nih yang memutuskan untuk ya udah di domestik aja, atau aku mau go publik? Nah, apa pesannya untuk mereka? Kalau dari saya pesannya itu lebih ke tadi ya, tahu betul apa yang diinginkan. Jadi mulai dari mengetahui keinginan dirinya, dan lihat juga tempat, atau biasanya tuh ada waktu-waktunya ya. Aku akan bilang bahwa peran perempuan di dalam rumah itu ada waktunya juga gitu. Misalnya memang tadi sempat disebutkan baru melahirkan, punya anak, ya berarti memang butuh untuk mengasuh anaknya dulu. Walaupun nanti misalnya ada suaminya juga yang membantu, jadi co-parenting gitu ya, sekarang istilahnya ada yang istilah seperti itu. Nah, itu tuh ada waktunya
gitu. Kalau misalnya nanti sudah siap untuk anaknya sudah bisa ditinggal, sudah ada support system yang kemudian mendukung anaknya gitu, dia bisa lagi kembali beraktivitas secara publik. Atau misalnya dari rumah tapi seperti tadi menggunakan digital dan juga kemudian ilmunya tetap dibagikan gitu secara luas. Sekarang kita bisa memanfaatkan keberadaan digital teknologi, tapi tahu betul alasan kenapa saya ada di sini gitu. Karena kalau buat saya ini lebih menarik karena kalau saya tahu betul bahwa sekarang saya lagi beraktivitas dalam rumah, saya harus secara maksimal misalnya ngurus anak, ngurus rumah gitu ya misalnya. Atau saya ketika keluar juga saya akan maksimal tanpa beban, dan ini pilihan yang dilakukan tanpa ada paksaan dari siapapun gitu. Itu yang paling penting gitu. Jadi kelegaan hati maksimal dalam menjalankan, kalau menurut saya itu juga penting. Baik, yang penting kelegaan hati untuk menjalankan peran di publik ya, dan juga yang penting tahu kenapa ya harus go public dan tujuannya untuk apa, dan juga sudah menentukan prioritas nih ya kan saat memutuskan untuk go public ataupun go domestik. Dan kalau mau lihat contoh banyak sekali, contohnya tadi istri-istri Rasul ya, anak-anak Rasul, dan perempuan-perempuan yang hidup di zaman Rasul yang sudah dijelaskan Ibu Badriah tadi bisa menjadi contoh bagi teman-teman perempuan semua. Baik, untuk teman-teman nih jangan sampai ketinggalan episode-episode selanjutnya di Ruang Tengah yang akan membahas berbagai topik-topik seru lainnya. Saya ingin mengucapkan terima kasih kepada Ibu Badriah dan juga Mbak Nantia yang sudah hadir dan berbagi perspektif di Ruang Tengah. Saya Audi Ramantio pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.